Insiden keselamatan pasien sering terjadi di rumah sakit yang menyebabkan kerugian pada pasien. Oleh sebab itu, kita harus mencegah demi keselamatan pasien. Apa itu insiden keselamatan pasien? Yaitu setiap kejadian tidak sengaja atau situasi yang dapat mengakibatkan, berpotensi mengakibatkan cedera. Jenis insiden itu ada 5, yaitu apa saja? Yang pertama, kejadian potensial cedera atau KPC. Yang kedua, kejadian nyaris cedera atau KNC. Yang ketiga, kejadian tidak cedera atau KTC. Yang keempat, kejadian tidak diharapkan atau KTD. Yang kelima, sentinel. Kejadian potensi cedera atau KPC yaitu kondisi atau situasi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Contohnya KPC pada bangunan seperti plafon retak, atap bocor, lantai berlumut atau licin sehingga menyebabkan terpeleset, kaca retak, jendela rusak, dan pipa air bocor sehingga menyebabkan pasien terpeleset. Kejadian potensi cedera atau KPC, contohnya KPC pada alat non medis yaitu roda bed pasien rusak atau kursi roda rusak, kemudian pembatas bed pasien rusak, terus kabel listrik berserakan atau tidak rapi, dan AC bocor. Kejadian potensi cedera atau KPC. Contoh KPC alat medis, misalnya masa kalibrasi alat terlewati, tensi air raksa bocor, alat medis esensial tidak siap pakai atau tidak tersedia seperti siring pump, BVM atau ambu bag, defibrilator, selang oksigen. Kejadian potensi cedera atau KPC, contohnya pada obat, misalnya masa kadaluarsa kurang dari 3 bulan, obat high alert tidak ditandai, penyimpanan obat high alert tidak benar, dan tidak tersedia atau tidak lengkapnya obat emergensi, dan penyimpanan obat pasien tidak dilakukan dengan benar. Kejadian tidak cedera atau KTC yaitu kejadian yang sudah terjadi insiden tapi pasien tidak cedera atau no harm incident. Contohnya seperti apa?
Kita memberikan obat tetapi tidak ada reaksi yang merugikan pada pasien. Kejadian nyaris cedera atau KNC yaitu terjadinya suatu insiden yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga pasien tidak cedera. Contohnya, catatan medis pasien tertukar, tetapi petugas medis menyadarinya sehingga tidak sampai ke pasien. Kemudian kejadian nyaris cedera itu juga disebut near miss. Contoh lain KNC yaitu transfusi sudah terpasang pada pasien yang salah, tetapi segera diketahui sebelum transfusi dimulai, jadi tidak terpapar. Kemudian kesalahan identitas dari rekam medis, namun perawat menyadarinya atau mengetahui kesalahan sehingga bisa diperbaiki identitasnya dan belum ke pasien. Kemudian kesalahan pemeriksaan penunjang seperti radiologi, laboratorium itu salah sehingga disadari kesalahannya dan tidak sampai ke pasien. Mencegah KNC yang terkait obat itu bisa dengan 7 benar, yaitu benar pasien, benar indikasi, benar obat, benar dosis, benar waktu pemberian, benar cara pemberian, dan terakhir benar dokumentasi. Itu harus wajib. Kejadian tidak diharapkan atau KTD yaitu insiden yang sudah terpapar sehingga menyebabkan cedera. Contohnya pasien jatuh di rumah sakit bukan karena penyakit dari utamanya. Dan untuk insiden sentinel yaitu kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Contohnya kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit, contohnya seperti bunuh diri. Terus salah tempat, salah prosedur, salah pasien bedah, kehilangan fungsi yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit, penculikan atau tertukarnya bayi. Bagaimana jika menemukan insiden di rumah sakit? Segera laporkan dan catat menggunakan formulir yang tersedia sesuai SPO rumah sakit. Maksimal 2 kali 24 jam. Alasan insiden tidak terlapor bisa karena tidak ada waktu oleh petugasnya takut disalahkan. Kemudian petugas malu akan kesalahannya dan takut dapat hukuman atau sanksi sehingga tidak melapor. Berikut ini adalah contoh format lampiran tentang kejadian di rumah sakit ya. Ada form-formnya yang harus diisi, ada bagi-bagiannya ya, bisa dilihat sendiri. Pelaporan ini harus lengkap dan harus dilaporkan ke atasan untuk ditindaklanjuti agar tidak terulang sehingga pasien aman demi keselamatan pasien itu sendiri. Tujuannya apa? Pelaporan insiden bukanlah untuk menyalahkan siapapun, namun untuk meningkatkan keselamatan pasien di tempat kerja yang sehat sehingga tidak ada kesalahan medis yang terulang di rumah sakit tersebut. Budaya keselamatan pasien yaitu berani melapor,
tidak menyalahkan dan belajar dari kesalahan itu sendiri. Rumah sakit yang baik yaitu rumah sakit yang bisa menerapkan budaya keselamatan pasien. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, mohon kritik dan saran yang membangun. Terima kasih.